Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya, perwakilan dari kelompok 4, akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang bertema Teori Sosial Based Learning. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Lutfia Sarah Balkis-Kofin. Selanjutnya, untuk materi pertama akan dibacakan oleh Saudari Nia. Kepada Saudari Nia, saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nia Dwi Utami. Di sini saya akan membacakan beberapa materi dari kelompok kami. Yang pertama adalah pengertian. Teori sosial based learning adalah suatu proses tingkah laku yang dari awalnya tidak tahu menjadi tahu, di mana di situ terdapat kehadiran orang lain. Selanjutnya adalah teori. Albert Bandura menyatakan bahwa faktor sosial dan kognitif serta faktor pelaku memainkan peran penting dalam pembelajaran. Faktor kognitif berupa ekspektasi atau penerimaan siswa untuk meraih keberhasilan, sedangkan faktor sosial mencakup pengamatan siswa terhadap perilaku orang tuanya. Selanjutnya akan dibacakan oleh Saudari Vina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vina Nafrila. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari Saudari Nia. Menurut Bandura, 1986 ada 4 komponen dalam proses belajar meniru melalui pengamatan. Yang pertama ada atensi, memperhatikan. Yang kedua ada retensi, mengingatkan. Yang ketiga ada memproduksi gerakan motorik. Dan yang keempat adalah ulangan, penguatan, dan motivasi. Eksperimen Albert Bandura. Eksperimen yang sangat terkenal adalah eksperimen Bobo Doll yang menunjukkan anak-anak meniru seperti perilaku agresif dari orang dewasa di sekitarnya. Eksperimen ini menjelaskan bahwa aspek perhatian pelajar terhadap apa yang disampaikan atau dilakukan oleh guru dan aspek peniru oleh pelajar akan dapat memberikan kesan yang optimum kepada pemahaman pelajar. Eksperimen pemodelan Bandura. Kumpulan A disuruh memperhatikan sekumpulan orang dewasa memukul, menumbuk, menendang, dan menjerit ke arah patung besar Bobo. Hasilnya, meniru apa yang dilakukan orang dewasa dan malahan lebih bersifat agresif. Kumpulan B disuruh memperhatikan sekumpulan orang dewasa bermesraan dengan patung besar Bobo. Hasilnya, tidak menunjukkan tingkah laku agresif seperti kumpulan yang sebelumnya. Rumusan. Tingkah laku kanak-kanak dipelajari melalui peniruan atau pemodelan. Hasil keseluruhan eksperimen, kumpulan A menunjukkan tingkah laku lebih agresif dari orang dewasa, B tidak menunjukkan tingkah laku agresif. Demikian yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya akan disampaikan oleh pemateri selanjutnya, yaitu Saudari Sarah. Kepada Saudari Sarah, saya persilakan. Slide ke-7, jenis-jenis pemodelan. Yang pertama, peniruan langsung, yaitu suatu fase di mana seseorang memodelkan atau mencontohkan sesuatu melalui demonstrasi bagaimana suatu keterampilan itu dilakukan. Contohnya, saya meniru gaya penyanyi yang saya sukai. Kedua, peniruan tak langsung. Ialah melalui imajinasi atau perhatian secara tidak langsung. Contohnya, meniru waktak yang dibaca di dalam buku. Ketiga, peniruan gabungan adalah dengan cara menggabungkan tingkah laku yang berlainan, yaitu peniruan langsung dan tidak langsung. Contohnya saat si pelajar meniru gaya gurunya saat mengajar atau sedang menerangkan pelajaran. 4. Peniruan sesaat atau seketika adalah tingkah laku yang ditiru hanya sesuai untuk situasi tertentu saja. Contohnya, meniru gaya pakaian di TV tetapi tidak boleh dipakai di sekolah. Yang kelima, peniruan berkelanjutan, yaitu tingkah laku yang ditiru boleh ditunjukkan dalam situasi apapun. Contohnya, saat guru menjelaskan tentang pelajaran bahasa Indonesia dengan sangat detail, lalu kita boleh mencontohnya juga dengan sangat detail, maka lebih lengkap daripada itu. Lalu, hal-hal yang harus diperhatikan bahwa dalam faktor model ini mempunyai sebuah prinsip. Yang pertama ialah
Tingkat tertinggi belajar dari pengamatan diperoleh dengan cara mengorganisasi sejak awal dan mengulangi perilaku secara simbolik, kemudian melakukannya. Yang kedua, individu lebih menyukai perilaku yang ditiru jika sesuai dengan nilai yang dimilikinya. Ketiga, individu akan menyukai perilaku yang ditiru jika model tersebut disukai dan dihargai, serta perilakunya mempunyai nilai yang bermanfaat. Slide ke-8. Karakteristik model yang efektif. Pertama, kompetensi, di mana pembelajar biasanya meniru orang-orang yang melakukan sesuatu dengan baik, bukan sebaliknya. Kedua, prestisi kekuasaan. Anak-anak remaja sering meniru orang yang terkenal atau orang yang berkuasa. Ketiga, perilaku sesuai gender. Pembelajar paling mungkin mengadopsi perilaku yang mereka anggap sesuai dengan gender mereka. Keempat, perilaku yang relevan dengan situasi pembelajaran sendiri, di mana sang pembelajar paling mungkin mengadopsi perilaku yang mereka yakini akan membantu mereka dalam situasi mereka. Lalu ada beberapa dampak dalam pemakaian model ini yang berpengaruh pada 3 area. Yang pertama, academic skills, di mana siswa mempelajari banyak keterampilan akademis, setidaknya sebagian, dengan mengamati apa yang dilakukan orang lain. Kedua, aggression. Aggression telah menunjukkan bahwa anak-anak menjadi lebih agresif ketika mereka mengamati model yang agresif atau berperilaku kasar. Begitupun sebaliknya. Ketiga, interpersonal behaviors, di mana seorang pembelajar itu mendapati banyak keterampilan interpersonal, contohnya saja dalam bentuk kelompok. Mereka akan bisa mengatur strategi satu sama lain dan untuk bisa melakukan diskusi, lalu meminta pendapat satu sama lain dan saling mengekspresikan persetujuan atau ketidaksetujuan serta memberikan sebuah sudut pandang. Selanjutnya, materi akan disampaikan oleh Saudari Nia. Kepada Saudari Nia, saya persilakan. Selanjutnya adalah implikasi teori social based learning dalam pendidikan. Yang pertama, sebagai seorang guru, amat penting bagi kita memberi setiap orang murid peluang untuk memerhati dan mencontohi berbagai jenis model yang menunjukkan tingkah laku yang diingini. Yang kedua, kita sebagai guru perlu memastikan dan berusaha menyediakan persekitaran sosial yang kondusif agar modeling boleh berlaku. Baiklah, itu saja presentasi dari kelompok kami. Kami membuka 3 slot pertanyaan. Bagi yang ingin bertanya, silakan tinggalkan pesan di dalam kolom komentar di bawah ini. Sekian, terima kasih. Kami tutup presentasi kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.